warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid. Saya dari UPJJ Yogyakarta dengan NIM 0448588192. Kali ini saya akan menjelaskan tentang otomasi kearsipan, yaitu sebagai pemenuhan tugas 7 praktik tugas kearsipan. Berikut videonya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang automasi dalam kearsipan. Pengertian sendiri dari automasi kearsipan yaitu memiliki arti penting karena memungkinkan pengelola arsip secara elektronik sehingga proses akses menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Penerapan sistem digital membantu mengurangi permasalahan klasik seperti penumpukan arsip fisik, risiko kerusakan, serta keterbatasan ruang penyimpanan. Selain itu, otomatisasi mempermudah proses perencanaan arsip melalui sistem yang terstruktur dan sistematis sehingga waktu kerja dapat dihemat dan berbagai proses manual seperti penomoran, penataan, serta pencarian arsip dapat diminimalisasi. Otomasi juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi lembaga sekaligus mempercepat layanan publik maupun internal dengan sistem digital. Pengelolaan arsip aktif maupun inaktif menjadi lebih rapi, terkontrol, dan terdokumentasi dengan baik. Tidak hanya itu, otomasi mendukung pelestarian arsip jangka panjang melalui mekanisme backup dan pengamanan data sehingga arsip tetap terjaga dan dapat diandalkan sebagai sumber informasi di masa mendatang. Berikut adalah macam-macam aplikasi otomasi open source untuk kearsipan. Yang pertama, terdapat Archivematica, sistem preservasi digital lengkap dengan standar metadata internasional, memungkinkan pengelolaan objek digital dan insert hingga penyimpanan dan akses, mendukung banyak format, menghasilkan paket arsip yang dapat diandalkan, metadata standar pada internasional, dan terintegrasi dengan banyak repositori atau storage. Berikut adalah contoh aplikasinya. Selanjutnya terdapat Invenio, yaitu framework repository dalam skala besar untuk digital library atau institutional repository manajemen aset digital. Hal ini cocok untuk institusi akademik, perpustakaan, lembaga riset. Berikut adalah contoh aplikasinya. Selanjutnya ada Collective Access, yaitu web application untuk katalogisasi dan publikasi koleksi museum, arsip, perpustakaan, bisa mengelola data, metadata, media digital, dan menyediakan sistem publik untuk akses koleksi. Yang selanjutnya yaitu terdapat aplikasi Gubi, yaitu sebagai suite open source untuk proyek digitalisasi massal, scanning metadata workflow, terutama untuk institusi budaya seperti perpustakaan, arsip, museum, mendukung standar internasional. Selanjutnya terdapat Tropy, yaitu aplikasi desktop open source untuk manajemen foto atau dokumen penelitian, memungkinkan pengorganisasian foto arsip, penambahan metadata, catatan, dan tag. Hal ini cocok untuk koleksi digital sederhana atau penelitian arsip saja. Selanjutnya yang terakhir terdapat Nubari Shiva, yaitu diklaim sebagai alat manajemen arsip open source untuk dokumen dari berbagai format dengan fitur katalogisasi, pencarian, kontrol akses, integrasi dengan sistem lain. Berikut adalah contoh aplikasinya. Selanjutnya terdapat pertimbangan implementasi otomasi, yaitu yang pertama menyesuaikan kebutuhan institusi, yang kedua memilih aplikasi sesuai standar metadata agar dapat diintegrasikan, yang ketiga menyiapkan SDM, prosedur input data, dan rencana backup, yang terakhir menyusun kebijakan retensi arsip
untuk menjamin keberlangsungan pengelolaan arsip digital. Dan yang terdapat langkah awal menentukan automasi, inventarisasi arsip fisik dan digital, menemukan software open source yang paling sesuai merancang struktur metadata dan kebijakan arsip digital, melatih petugas untuk operasional sistem, dan yang terakhir menyusun prosedur backup dan keamanan data. Baik, berikut adalah penjelasan singkat dari saya tentang dalam aplikasi kearsipan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.